Shalom semuanya, jumpa lagi bersama Ibu Tanti ya dalam mata kuliah geometri khususnya untuk responsi. Nah, pada kali ini kita sudah akan masuki topik 3 yaitu mengenai parallel lines ya atau kesejajaran garis. Oke, kita akan simak videonya. Sebuah bidang mempunyai dua sifat. Satu, mempunyai panjang dan lebar, namun tidak mempunyai ketebalan. Kemudian panjang dan lebarnya bisa diperpanjang secara tidak terbatas. Jadi ini gambarnya ya. Jadi ini adalah contoh dari bidang, di mana bidang itu mempunyai panjang dan lebar, namun tidak mempunyai ketebalan. Jadi panjang dan lebar ini bisa diperpanjang secara tidak terbatas. Nah, yang menjadi key konsep yaitu garis, segmen, sinar, ataupun titik yang terletak pada bidang yang sama itu yang disebut sebagai koplanar. Jadi kalau ada garis, ada segmen, ada sinar, ataupun titik, maka mereka bisa dikatakan koplanar jika terletak pada bidang yang sama. Nah, garis yang memotong dua atau lebih garis lain di titik-titik berbeda itu disebut sebagai garis transversal. Nah, pada gambar ini yang merupakan garis transversal adalah garis T ya. Jadi garis T ini adalah garis transversal atau garis yang memotong dua garis lainnya yaitu garis L dan garis M. Oke. Jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal, maka akan terbentuk beberapa sudut ya. Antara lain, yang pertama adalah sudut sehadap. Nah, sudut sehadap istilah lainnya adalah corresponding angles ya. Apa sih yang dimaksud corresponding angles? Nah, corresponding angles ini adalah berkaitan tentang posisi ya. Posisi suatu sudut di dalam garis sejajar itu yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Nah, pada gambar ini, mana sih yang merupakan sehadap? Yaitu 1 dan 7 ya, sebagai contoh di sini. Jadi kenapa? Karena dia menghadap pada arah yang sama, gitu ya, 1 dan 7. Nah, untuk yang lainnya, yaitu 5 dengan 3, dan seterusnya. Lalu, sudut berseberangan dalam ya atau sudut dalam berseberangan dengan istilah lain alternate interior angles. Nah, yang merupakan sudut berseberangan dalam itu yang mana? Kita bisa lihat berarti terletak di wilayah interiornya ya, yaitu di sudut 2 dan 5 dan sudut 1 dan 6. Kemudian yang terakhir adalah sudut berseberangan luar atau alternate exterior angles. Jadi pada gambar di samping mana yang merupakan sudut berseberangan luar, berarti kebalikan dari yang wilayah interior tadi ya, yaitu 7 dengan 4 dan 3 dengan 8 karena berseberangan. Tuh. Nah, yang menjadi key konsep di sini adalah dua buah garis itu dikatakan sejajar ya. Jadi dua buah garis dikatakan sejajar jika berada pada bidang yang sama serta tidak pernah berpotongan. Jadi dua garis itu dikatakan sejajar jika memiliki jarak yang sama antar garis tersebut dan garis tersebut tidak pernah berpotongan. Nah, pada contoh berikut ini adalah garis L sejajar dengan M dengan simbol garis dua garis seperti ini. Ini artinya adalah L sejajar dengan M. Oke. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal, maka akan mengakibatkan sudut-sudut yang sehadap yang pertama, kemudian sudut-sudut yang berseberangan dalam, dan sudut-sudut yang berseberangan luar, ini akan kongruen. Ya, jadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah transversal, maka akan mengakibatkan sudut-sudut yang sehadap, kemudian berseberangan dalam dan berseberangan luar, ini memiliki ukuran yang kongruen ya. Jadi besar sudutnya sama, gitu. Nah, kita akan menggunakan salah satu contoh
ya, di mana di sini ada dua garis sejajar, yaitu garis L dan M dipotong oleh garis yang berwarna ungu. Kemudian sudah diberikan nama untuk sudut-sudutnya, yaitu sudut ABCD dan WRXY. Nah, nanti kita akan menentukan sudut-sudutnya ya. Kita akan lihat untuk yang pertama, yaitu sudut-sudut sepihak. Mari kita pikirkan dulu satu teorema ya, yang berbunyi, jika dua garis yang sejajar dipotong oleh sebuah transversal, maka sudut-sudut yang sepihak itu akan saling berpelurus. Jadi jika dua garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal, maka sudut-sudut yang sepihak akan saling berpelurus. Jadi apa sih arti berpelurus itu? Nah, berpelurus malah kita ingat pada garis suplemen ya, di mana dua sudut yang saling berkaitan itu akan memiliki jumlah atau ukuran sudutnya yaitu 180 derajat. Oke, sekarang kita akan lihat contoh untuk sudut yang sepihak ya. Mana yang merupakan sudut yang sepihak pada gambar ini? Nah, kita bisa tentukan yaitu sudut yang sepihak adalah, berarti dia berada di pihak yang sama ya, yaitu sudut D dan sudut W. Mengapa? Karena dia berada di pihak yang sama, dan kalau kita totalkan jumlahnya itu akan berpelurus ya. Berarti karena mereka sudut berpelurus, berarti jumlah sudut D dengan W ini adalah 180 derajat. Oke. Sekarang kita akan cek pemahaman kembali. Manakah pernyataan yang benar dari pernyataan M atau ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 4 ini adalah 180 derajat. Kita lihat, ini adalah ukuran sudut 1, ini adalah ukuran sudut 4-nya. Ya. Jadi mana? Apakah ukuran sudut 1 dan sudut 4 ini 180 derajat? Tentu tidak ya. Mengapa? Karena kalau kita perhatikan, sudut 1 dan 4 ini adalah sudut yang bertolak belakang. Nah, kita kan sudah mengetahui bahwa sudut yang bertolak belakang itu besarnya adalah sama ya. Jadi ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 4 ini tidak tepat jika hasilnya adalah 180 derajat. Yang kedua, ukuran sudut 1 masih sama, sudut 1 ditambah ukuran sudut 8, berarti 8 di sini, yaitu besarnya 180 derajat. Nah, ini tentu tidak tepat lagi. Mengapa? Karena ukuran sudut 8 itu sama dengan sudut 4 ya. Jadi tentu salah atau tidak tepat. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya, yaitu ukuran sudut 3. Kita lihat sudut 3 di sini ditambah sudut 6. Sudut 6 ada di sini, yaitu totalnya adalah 180 derajat. Kira-kira benar atau salah? Tentu jawabannya juga salah. Mengapa? Karena sudut 3 dan sudut 6 ini merupakan sudut dalam berseberangan, di mana besar sudut dalam berseberangan ini adalah sama. Gitu ya. Jadi jawaban yang berikut ini tidak tepat ya. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya, yaitu ukuran sudut 2 ditambah ukuran sudut 5, totalnya adalah 180 derajat. Nah, ini adalah ukuran sudut 2-nya, dan ini ukuran sudut 5. Apakah totalnya 180 derajat? Jika kita perhatikan, jawabannya adalah benar ya. Mengapa? Karena 2 dengan 3 ini sama, itu bertolak belakang. Lalu 3 dengan 7 ini juga sama. Mengapa? Karena sehadap ya. Jadi kalau begitu, jawaban yang tepat hanyalah yang terakhir ya, yaitu ukuran sudut 2 ditambah ukuran sudut 5 sama dengan 180 derajat. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Diketahui bahwa garis AB tegak lurus dengan garis CD. Jadi ini tegak lurus dengan CD ya. Tentukan ukuran sudut HEI atau HEI ya, berarti di sini sudutnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita bisa lihat pada gambar. Di sini diketahui bahwa 20 derajat, maka kita bisa menentukan bahwa hanya itu juga 20 derajat ya. Mengapa? Alasannya adalah karena bertolak belakang. Kemudian
Di sini diketahui juga 60 derajat, maka sudut I kita bisa menentukan yaitu 60 derajat ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua sudut dalam satu segitiga ya, yaitu segitiga AEI ya. Jadi kita tahu bahwa besar sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Maka kita bisa menentukan berapa sudut HII-nya yaitu dengan cara 180 derajat kita kurangi dengan 60 derajat yaitu sudut I dan sudut H yaitu 20 derajat. Maka besarannya adalah 180 kita kurangi 80, berarti hasilnya adalah 100 derajat. Ya. Tentukan nilai X dan berikan alasannya. Di sini diketahui bahwa besar sudut EGB yaitu 2X tambah 40 derajat. Kemudian sudut CHF yaitu 3X min 10. Kita akan menentukan X-nya. Nah, dari gambar terlihat bahwa kedua sudut tersebut adalah sudut luar berseberangan, di mana besar sudut luar berseberangan yaitu besarnya sama ya. Berarti kita bisa menentukan dengan cara 2X ditambah 40 sama dengan 3X min 10. Lalu kita sederhanakan menjadi minus X sama dengan minus 50, yaitu X sama dengan 50. Jadi jawabannya adalah 50 dengan alasan apa? Karena luar berseberangan. Tentukan nilai X dan berikan alasannya untuk gambar berikut ini. Yaitu yang diketahui adalah 3X min 40 derajat dan X derajat ya. Nah, kalau kita perhatikan, jika kita perpanjang garis di sini, maka kita bisa menemukan sini ada sebuah sudut ya. Dan sudut ini, sudutnya adalah sehadap dengan sudut 3X min 40 derajat. Maka kita bisa menentukan nilai X derajatnya. Dengan cara 3X min 40 ditambah X sama dengan 180 derajat. Mengapa di sini ada 180 derajat? Karena di sini merupakan sudut berpelurus ya, di mana sudut berpelurus itu memiliki besaran sudut 180 derajat. Kemudian kita bisa melakukan hitungan matematika, itu kita melakukan menyederhanakan menjadi 4X sama dengan 220 karena 180 derajat ditambah 40 ya, yaitu X sama dengan 55 derajat. Jadi X-nya adalah 55 derajat dengan alasan apa? Yaitu sudutnya berpelurus, dan sebelum sudut berpelurus kita dapatkan di sini adalah sudutnya saling berhadap, karena sudut berhadap itu besarnya sama. Oke, kita lanjutkan. Tentukan nilai X dan berikan alasannya. Nah, diketahui X berada di sini, kemudian 40 derajat dan 100 derajat ya. Diminta untuk menentukan nilai X. Nah, dari gambar ini sebenarnya kita bisa menentukan ya sudut yang berada di sebelah kiri 100 derajat, yaitu besarnya berapa? 80 derajat. Mengapa? Karena ini sudutnya saling berpelurus ya. Gitu. Jadi berapa besar sudut X? Kita tahu bahwa besar sudut dalam satu segitiga totalnya adalah 180 derajat. Jadi kita bisa lakukan penghitungan, maka X di sini adalah 40 ya. Dari mana? Yaitu 40 derajat ditambah X sama dengan 100. Oke. Sebelum menggunakan sifat jumlah pada sebuah segitiga, kita bisa menggunakan sifat dari sudut dalam berseberangan ya sebenarnya. Mengapa? Karena di sini ada dua garis sejajar ya, dua garis sejajar dan dipotong satu garis transversal ya. Berarti kita bisa tahu bahwa total sudut yang berada di sebelah kanan ini 100 derajat itu sama dengan sudut yang berada di sini. Itu. Lalu kita juga bisa melihat pada garis yang berada di sebelah kiri ya. Ini merupakan garis transversal juga ya. Kalau di sini besarnya 40 derajat, maka kita juga bisa menentukan besaran sudut yang berada di sini dengan alasan yaitu sudut dalam
berseberangan. Oke, karena kita sudah punya bahwa sudut dalam berseberangan sini adalah 40 derajat, maka kita bisa menentukan bahwa 40 derajat ditambah X sama dengan 100 derajat. Nah, 100 derajat ini adalah dari sini ya, dari total ini. Ya, karena dalam berseberangan. Jadi semua alasan yang digunakan adalah karena sudut tersebut adalah sudut dalam berseberangan. Oke, kita lakukan penghitungan, maka X-nya adalah 60 derajat. Ya, karena 100 derajat dikurangi 40 derajat. Itu alasannya adalah dalam berseberangan. Oke, sekarang soal tantangan. Diketahui dua garis sejajar yaitu AB dan CD dipotong oleh dua garis transversal di sini. EF adalah garis transversalnya dan FG ini sebenarnya adalah bisek atau garis baginya ya. Jadi garis AB sejajar dengan CD dan FG ini adalah garis bagi ya ke bisektor. FG itu bisektor pada sudut EFD. Nah, arti bisektor itu apa? Ya, jadi garis itu akan membagi dua sama besar antara garis membagi dua sama besar sudut tersebut. Jadi nanti besaran di sini itu sama ya. Itu. Nah, jika diketahui di sini EFG-nya adalah X. Misalkan di sini X dan EFG dan FEG ya. Di sini berarti 4X. Nah, diminta untuk mencari X. Bagaimana cara menentukan X-nya? Adalah dengan cara kita tentukan dulu di sini X-nya. Oke. Sebentar, saya akan hapus dulu. Oke. Berarti di sini adalah X-nya, kemudian FEG-nya adalah 4X. Ya. Jadi kalau begitu kita bisa tahu bahwa besar sudut GFD-nya adalah X juga. Mengapa? Karena FG itu adalah garis bagi dari EFD. Jadi karena GFD di sini adalah X, maka kita juga bisa tahu bahwa di sini juga X. Mengapa? Alasannya adalah karena dalam berseberangan ya. Jadi di sini juga X. Gitu. Ya, jadi di sini juga X ya. Nah. Oke. Jadi kita bisa melakukan penjumlahan pada sudut dalam segitiga yaitu 4X ditambah X tambah X ya, yaitu totalnya 180 derajat. Maka 6X sama dengan 180 derajat, X-nya adalah 30 derajat. Tuh. Oke. Jadi saya ulangi lagi, bisektor sudut itu adalah suatu sinar garis yang membagi suatu sudut menjadi dua sudut sama besar. Contohnya adalah sinar garis yang biru pada gambar di sebelah kanan ya ini ya. Sebelah kanan adalah bisektor dari sudut yang terletak di sebelah kirinya. Jadi ini misalkan ada sudut 48 derajat, karena ada bisektor di sini, maka dia akan membagi dua sama besar menjadi 24 derajat dan 24 derajat. Nah, jika ada sudut 135 derajat dan sudut tumpul, maka jika ada bisektor, maka akan membagi menjadi 67,5 derajat dan 67,5 derajat. Gitu ya. Oke, jadi untuk part 1 kita akan sampai sini terlebih dahulu. Boleh istirahat dan kita akan lanjutkan di level selanjutnya di part 2.